Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini adalah Yeftalk edisi 19 April 2022. Malam ini kita tidak mengangkat judul yang khusus, kita akan bahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar cukup banyak. Ya, ada beberapa saham yang menarik juga. Jadi simak Yeftalk ini sampai dengan akhir tentu saja. Oke, kita mulai IHSG dulu. Hari ini IHSG terkoreksi cukup dalam ya, 1%. Ya, jadi koreksi ini merupakan rejection dari 7.280-an ini ya, 7.200 ya, 7.280 ya, merupakan target sebelumnya yang kita pasang di stock edisi sebelumnya, dan kita sudah update target berikutnya ya, 7284, kemudian 7450 dan 7.450 sampai dengan 7.500. Nah, sebelum ke sini tentu saja ada yang namanya proses koreksi. Jadi ada pertanyaan, apakah IHSG sudah selesai bullishnya? Apakah ini hanya koreksi wajar? Ya, ini adalah koreksi yang wajar, koreksi yang sama yang terjadi sebelum-sebelumnya ya, dalam proses kenaikan dari 6.000 ke 7.200 ini tentu saja ada candle merah, ada candle hijau. Jadi ini adalah koreksi yang wajar. Memang penutupan hari ini kurang terlalu bagus, jadi ada kemungkinan dalam proses koreksi ini bisa mencapai support gap di 7.126. Namun koreksi ini masih merupakan skenario naik ya, jadi ini adalah koreksi minor gitu ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan kita melihat dari penutupan hari ini, tekanan jualnya masih ada, jadi ada potensi melanjutkan penurunan sampai dengan support terdekatnya, yaitu support gap di 7.120-an ini ya. Oke, kita langsung masuk ke saham. Ide saham yang sudah masuk di kolom komentar video Yeftalk sebelumnya. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar video ini ya. Oke, saham yang pertama dari Crescent, UNSP. UNSP bagaimana potensinya mengingat equity-nya masih negatif. Potensi equity negatif. Oke, kita lihat ekuitasnya negatif. Ya, kita lihat dari fundamentalnya secara umum, total pendapatannya tahun ini 2021 ini mengalami pertumbuhan ya. Kemudian dalam posisi saat ini WNSP masih rugi ya. Jadi perkiraan kerugiannya sekitar 30 miliar ya, 30 miliar ya. Jadi menurun ya. Ini adalah kinerja yang membaik tetapi masih rugi ya. Nah, kita lihat potensi teknikalnya. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini saat ini masih kecenderungannya dalam membentuk rounding dengan potensi terdekat di 144 sampai dengan 152. Jadi ini potensinya masih naik secara harga sahamnya. Tapi kalau secara fundamental tentu saja ini masih kurang terlalu baik, masih banyak opsi-opsi saham yang lain untuk kalau misalkan konteksnya ini adalah investment, tentu saja ini ya kalau buat kami ini tidak akan masuk ya, karena masih banyak saham plantation yang saat ini posisinya adalah profit. Jadi untuk trading silahkan. Jadi karena masih ada potensi kenaikan setidaknya ke 140-an sampai dengan 150 untuk jangka pendek, untuk swing jangka pendek. Oke, kemudian dari kakak, apakah TRJA sudah bisa untuk mulai entry? Belum beli karena melihat market agak koreksi. Oke, kita lihat TRJA. Oke, untuk Transcon saat ini dia terlihat bertahan ya, dan hari ini sempat mengalami rebound dengan volume yang relatif meningkat ya, cukup besar. Oke, kita lihat apakah ini adalah titik atau support yang ideal untuk dia rebound untuk swing gitu ya. Ini kan yang ditanyakan mungkin adalah untuk trading swing ya. Nah, kita lihat saat ini kalau kita lihat dari weekly ya, ini berada tepat di EMA 60. Saya belum melihat sebelumnya, tapi ini kebetulan berada di dekat EMA 60. Jadi bisa saja dia false break dan rebound gitu ya. Nah, sementara ini koreksinya ini berada kemungkinan di 0,7 ya. Nah, ini di bawah 0,6, artinya ini adalah koreksi yang tidak sehatnya. Ini
tercermin dari kenaikan-kenaikan yang sudah ada ketika dia naik kemudian turun cukup signifikan seperti ini adalah ciri-ciri karakteristik dari sebuah saham super agresif. So untuk Bapak Ibu yang ingin trading di saham TRJA, pastikan Anda sudah tahu karakteristik ini dan cocok dengan Anda. Anda bisa mengikuti pergerakannya yang super agresif ya, dan juga harus super disiplin dengan saham seperti ini. Oke, potensi swing, kita akan lihat potensi swing apakah masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan karena hari ini penutupannya relatif tidak terlalu bagus gitu ya. Tapi setidaknya di sini memang ada rejection yang kebetulan ini adalah level secara historical, ini adalah resist sebelumnya yang diuji sebagai support baru hari ini. Jadi kalau misalkan kita membeli di harga saat ini apakah boleh? Bisa saja, karena kalau misalkan kita beli di harga saat ini mungkin secara risk reward itu tetap menarik ya, ya. Jadi kita menganggap swingnya ini ke area resist terdekat ya 374. Kenapa kita bilang ini menarik? Karena secara risk reward ini bagus ya, 16 banding 4 ya. Tentu saja ada konsekuensi cut loss tetap ada ya, tapi 4% dengan harapan dia bisa mengalami kenaikan 16%. Apakah memungkinkan? Kalau dilihat dari volume transaksi kemudian 4 hari ini bertahan, hari keempat ini ada potensi ya. Kalau kita lihat di H4 mungkin di sini juga terlihat beberapa kali rejection di area 290 atau 300 ini. Jadi memungkinkan kalaupun dia masih berproses untuk turun, dia mungkin akan ada pullback dulu. Setidaknya ya di area 370-an itu. Ya. Jadi untuk swing trade bisa, tapi Anda harus tahu sekali lagi ini khusus untuk full time trader yang sudah mengerti saham super agresif seperti apa, cara melakukan trading untuk saham agresif itu adalah kita harus ekstra disiplin, tidak bisa toleransi untuk hold dan sebagainya. Apabila sudah menyentuh cut loss harus di cut ya, itu adalah konsekuensi karena ini adalah trading di saham super agresif. Ketika Anda lalai dengan kondisi saat ini, dia bisa ARB berkali-kali yang sudah ada sebelum-sebelumnya ya. So ini adalah ya, ketika kita mengambil sebuah potensi besar tentu saja ada risiko di situ juga ya. Oke, gitu untuk TRJA mungkin. Kemudian dari LC, terima kasih untuk MPMX. Oke, tolong bahas ITMG untuk jangka menengah. Apakah dengan adanya Bailet akan berpengaruh besar pada saham batubara? Apakah harganya akan bisa turun lagi? Karena saya sudah punya posisi di 28.000. Oke, kita lihat ITMG. Oke ya, ITMG sebelumnya kita sudah bahas ya waktu dividen ini, dan target turunnya sudah tercapai di 25.725 ini yang kita sudah bahas yang sebelumnya. Untuk jangka menengah panjang saya masih yakin ITMG ini masih uptrend ya, sampai dengan saat ini dia memang masih menguji neckline di 30.000. Jadi dalam proses pengujian neckline ini kemungkinan akan ada wave turun ya, koreksi minor yang saat ini memang sudah terlihat dari konsolidasinya ini. Mungkin dia akan terkonsolidasi dulu, atau walaupun dia turun mungkin akan ke 0,618 dulu ya, di 24.000 ini. Jadi pembelian di harga 28.000 ya ini ya, memang relatif premium, jadi cukup mahal untuk secara teknikal ya. Kalau valuasi saya nggak tahu, saya nggak ngitung, tapi kalau secara teknikal harga 28.000 itu di area middle konsolidasi ini, yang mana kalau misalkan kita melihat kondisi sebuah saham konsolidasi, harga terbaiknya adalah tentu saja di supportnya atau di atas sedikit supportnya. Kalau kita sudah berada di area middle itu relatif sudah ketinggian untuk beli. Tapi kalau plannya untuk jangka menengah panjang menurut kami ya tidak menjadi masalah. Saya nggak tahu berapa porsinya yang sudah dibeli, karena kalau misalkan materi yang kita sambungkan, materi yang kemarin kita bahas kita sambungkan di case ini, misalkan kita cuma beli 5%, sedangkan misalkan alokasi kita adalah total 15% dari total portfolio, ya kita masih punya alokasi sekitar 10% lagi untuk membeli di harga yang lebih rendah. Kalau misalkan plan kita jangka menengah panjang. Tetapi kalau plan kita jangka pendek,
menurut kami harga 28.000 itu bukan harga yang cukup bagus untuk dipertahankan saat ini. Mending ya kita beli di saat dia breakout atau di support. Di supportnya di 25.000, 26.000 gitu ya. Nah, jadi sekarang ini kalau saya nggak tahu plannya untuk jangka menengah panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek itu tadi ya tunggu di support. Kalau misalkan untuk jangka menengah panjang, kalau misalkan bisa nambah bagus di harga 25.000 ke bawah sampai dengan 24.000-an ya. Gitu. Jadi itu dulu untuk ITMG kira-kira untuk jangka pendek, jangka menengah. Oke, kita lanjut dari Pak Wahyu SMMT untuk swing trade. Oke. Sepertinya sudah tinggi dan untuk swing tentu saja ya namanya ini sedang swing naik ya. Tentu saja momentumnya sudah ya relatif meningkat. Kalau cocoknya saham yang sudah naik seperti ini cocoknya adalah ya trend following bisa ataupun ya day trade kalau misalkan dia bisa naik signifikan dalam satu hari. Misalkan SMMT ini hari ini naik 9%. Kenapa kok begitu? Karena definisi dari swing itu adalah ayunan naik ya. Sedangkan saham ini sekarang ini sudah terjadi itu ya. So untuk momentum swing selanjutnya saya melihatnya adalah bagusnya adalah menunggu ketika dia terjadi pembentukan wave koreksi ya. Nah sekarang ini belum, jadi kita nggak tahu berapa kira-kira peaknya. Lalu kita kalau sudah ketemu peak kemudian ada terjadi koreksi, kita akan bisa mencari titik entry yang ideal, titik minimal dan best price-nya berapa gitu ya. Kalau sekarang ini kita lihat seperti ini, kalau kita mau ngikutin ini bisa saja dengan proteksi ketat di harga 1170. Anda bisa mengikuti rally kenaikan ini sampai dengan 1400 atau 1600 atau seterusnya. Selama dia masih naik silakan di hold, tapi kalau dia sudah menembus 1170 untuk saat ini, harga saat ini ya kita lebih baik di harga yang lebih rendah saja belinya, atau menunggu dia membentuk wave turun. Pasti ada koreksinya, tidak mungkin naik terus. Jadi kalau Anda mau beli di harga saat ini, pastikan Anda sudah sadar saham ini sudah tinggi. Kalau Anda sudah sadar, Anda harus berhati-hati, ekstra hati-hati ya gitu. Tapi kalau buat kami tentu saja ini bukanlah pilihan untuk saat ini, kita akan menunggu koreksinya dulu. Oke. BBTN dari Pak Aji. BBTN untuk investing. Oke, kita lihat fundamentalnya sedikit dan kondisi teknikal jangka menengah panjang ya. Nah, secara fundamental dulu ya. Singkatnya kita lihat dari kinerja 2019 setelah dia melakukan restrukturisasi cukup jatuh ya waktu itu kinerjanya 2019, kemudian 2020 membaik dan 2021 ini saya lihat juga tumbuh tipis tapi ini sudah membaik. Laba bersih juga sudah tumbuh ke 48%, jadi ini sangat bagus. Secara profitabilitas mungkin ini bukanlah yang terbaik ya, tapi ini untuk invest tentu saja fundamentalnya ini layak ya. Oke, kita lihat harga sahamnya yang sekarang ini sedang turun. Jadi kalau kita lihat jangka pendeknya ini sekarang ini sedang konsolidasi naik ya, konsolidasi di dalam tren naik. Jadi tren naik ini adalah tren pullback yang sudah terbentuk sejak Maret 2020. Ya, setelah kejatuhan kemudian dia mengalami pullback. Pullbacknya ini masih berlanjut sampai dengan saat ini. Jadi kalau untuk plan jangka menengah panjang secara teknikal, kalau secara fundamental tadi layak, tapi untuk teknikal kalau menurut kami menunggu dia breakout di atas 1840. Misalkan kita membeli di harga saat ini apakah boleh? Boleh. Selama dia tidak mematahkan tren naik ini ya silahkan di hold, tetapi kalau patah ya berarti dia masih turun. Karena apa? Karena dia masih downtrend sampai sekarang ini. Anda lihat kecenderungan dari EMA dia mengalami penurunan untuk monthly ya. Jadi ini belum uptrend seperti ini ya. Kalau seperti ini dia sudah mengarah ke atas seperti ini, dia berarti sudah memulai uptrend ya. Kalau Anda memang tujuannya untuk investing dan berdasarkan technical, baiknya tunggu dulu di atas 1830. Oh harganya itu lebih tinggi, tapi itu akan lebih enak karena sekarang ini pun dia tidak ada jaminan dia tidak menembus uptrend line ini ya. Kalau dia tembus ya bisa meluncur ke bawah lagi ke 12 atau ke bawah 1000 pun bisa gitu ya. So kalau untuk trading di harga saat ini
ya dia masih konsolidasi dengan volume yang menipis ya. Jadi ya kalau misalkan untuk swing proteksi ketat di 1600 ke bawah, target swingnya di 1700 karena ini masih konsolidasi ya. Seperti inilah BBTN ya. Jadi kondisinya memang kalau menurut kami sih dia harus melewati 1800 ini, kemudian mungkin akan lebih atraktif lagi, pergerakannya akan lebih baik gitu ya kira-kira untuk BBTN. Kemudian dari Pak Endo, SIP masih worth untuk swing trade hingga gap terdekat di atas. Coba kita cek apakah ada gap di atas, saya nggak tahu. Mungkin yang dianggap gap itu di sini ya. Gap sudah tertutup. Gap sudah tertutup, yang di sini nggak ada gap. Ya, kemudian di atas sini ini gap tapi sudah tertutup. Ya. Jadi gap terdekatnya sementara ini sudah tertutup. Ya. Jadi untuk saat ini swing ya, untuk swing ya. Jadi polanya untuk SIP ini sudah kita bahas sebelumnya, ini adalah pola rounding dalam jangka menengah panjang. Jadi rounding yang cukup panjang, kalau kita lihat dari saat ini dia masih berjalan dan berproses. Kalau untuk swing artinya dia harus naik dulu ya. Sekarang ini sedang koreksi dan koreksinya ini relatif wajar. Bagusnya dia harus break dulu di atas 130 ya. Kalau menurut saya ini 130. Kenapa? Kalau misalkan dia break 130, confirm dia akan naik, melanjutkan kenaikan dengan risk 8%, dengan potensi kenaikan terdekat sini. Terdekat ini belum semuanya ya, 20%-an. Ya. Jadi menurut kami ya sekarang ini mungkin ya bisa, kalau Anda tipikal orang yang sabar mau hold ya mungkin bisa menyicil dulu. Kalau misalkan dia break baru akan full sesuai optimalkan posisi atau sesuai dengan proporsi maksimalnya. Misalkan kalau di kita maksimal 15 ya kita ambil 15, kita tambah 15, maksudnya kita maksimalkan ke angka 15. Misalkan kita test lot dulu 5%, break tambah lagi, misalkan seperti itu bisa. Tapi ini memang saham super agresif, so kalau misalkan risk rewardnya mungkin menarik, tapi kalau secara persentase mungkin akan tidak masuk kalau kita beli, karena kita nggak boleh lebih dari 5% loss itu di PTR ya. Jadi kalau misalkan mau ngambil sekarang ini pun mungkin bisa, tapi test lot dulu, jangan banyak-banyak mengantisipasi ternyata dia gagal dan melanjutkan penurunan. Konsolidasi turun, ini kan konsolidasi turun ya gitu. Oke. Jadi menarik lagi kalau sudah break ya. Lanjut dari Pak Nathanael, bahas saham zinc atau MSP. Zinc, oke kita ambil zinc ya. Oke, zinc masih terkonsolidasi turun di dalam tren masih turun. Kalau dia tembus support ya ini lanjut downtrend ya. Sementara ini ya belum terlalu menarik untuk trading. Menariknya kalau dia sudah di atas MA60 mungkin ya. Gitu. Jadi sekarang ini mungkin masih juga konsolidasi turun. Range pergerakannya relatif tahan di MA60 cuma 3%. Ya, banyak yang lain lah, banyak opsi yang lain menurut kami yang bisa untuk ditradingkan. Kemudian saham berikutnya Bell. Oke, saham Bell sekarang ini sedang swing ya. Potensi kenaikannya ke 0,3 yaitu di 93. Masih ada potensi atau ruang naik untuk pullback ya. Kemudian kalau dia bisa break lagi bisa ke 117 yang kebetulan bertepatan dengan ini ya 113. Jadi kemungkinan ini masih ada potensi untuk menguji 0,3. Kalau break bisa dilanjutkan ke 112 atau 120 ya, 117, 120 lah. Oke, begitu kira-kira. Nah, hari ini kan IHSG koreksi ya. Kalau di materi sebelumnya minggu lalu terkait investing ataupun trading, sebenarnya ini mungkin ini adalah peringatan ya. Penurunan 1% hari ini ya relatif signifikan ya. Banyak saham turun ya. Nah, ini adalah mengingatkan kepada kita, mumpung IHSG masih tinggi, mumpung IHSG masih bullish, yuk perbaiki portfolio Anda ya. Jangan menunggu IHSG jatuh signifikan ke bawah 7.000 lagi atau ke bawah 6.000 baru Anda sadar harus diperbaiki portfolionya. Jadi sekarang ini adalah waktu yang tepat dan terbaik untuk merampingkan
mengurangi posisi yang kurang menguntungkan, dan mereinvestkan ke posisi-posisi yang lebih baik atau lebih menguntungkan ke depannya. Jadi bagi member, PTR ataupun peer atau peers, terutama untuk investing, ini adalah waktu terbaik untuk melakukan itu ya. Jadi jangan sampai lengah. Anda mungkin tidak banyak waktu, tapi kalau malam disempatkan melihat portfolio mana-mana posisi-posisi yang menurut Anda kurang baik, konsultasikan, besok pagi Anda akan mendapat jawaban, kemudian akan bisa untuk diambil keputusan terbaik gitu ya. Jadi jangan menunggu IHSG bearish baru Anda sadar untuk memperbaiki posisi Anda. Mungkin itu dulu yang kita dapat sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga F-Talk malam ini dapat memberikan informasi yang menguntungkan, dapat mengedukasi Bapak Ibu semua, dan kedepannya trading dan investasi Bapak Ibu akan menjadi lebih baik ya. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, subscribe apabila belum, dan boleh dibagikan ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan investasi saham agar lebih banyak orang yang dapat informasi ini. Itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.